Jadi begini, kita kan sudah belajar total depravity alias kerusakan total. Nah, jadi yang dimaksud dengan kerusakan total itu adalah dalam hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang benar. Yang benar-benar benar. Karena banyak orang merasa sudah punya hubungan dengan Tuhan, tapi apakah Tuhannya itu yang dia merasa sudah berhubungan itu benar-benar benar Tuhannya? Nah, itu kan masih tanda tanya dan perlu diuji apakah kita sudah berelasi dengan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kita adalah Tuhan jin lampu Aladin atau Tuhan Gondoruo, ya, atau Tuhan Gunung Kawi, atau apalagi Tuhan Cilaihut atau apa ya, pokoknya banyaklah Tuhan macam-macam itu. Ya, Tuhan kita yang mana begitu? Dan Tuhan yang benar itu yang mana? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan yang kita tuju itu Tuhan yang pasti benar? Jangan-jangan itu hanya imajinasi kita sendiri atau hanya karena indoktrinasi dari doktrin-doktrin gereja, lalu saya mensugesti diri saya sudah ketemu Tuhan yang benar, padahal Tuhan saya itu kosong. Mungkin Tuhan nanti kalau ketemu kita, Tuhan bisa-bisa waktu kita ketok-ketok, Tuhan bilang, "Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu." Waduh, apa nggak kaget kalau digitukan ya? Jadi sepertinya bagaimana ya kita bisa tahu benar bahwa Tuhan yang saya sembah itu benar gitu. Lalu ada yang bilang, ya untuk tahu bahwa Tuhan saya betul-betul benar, ya buktinya Tuhan menjawab doa saya. Saya minta sembuh, disembuhkan. Saya minta lulus, diluluskan. Ya, saya minta jodoh, dikasih jodoh. Ya itulah bukti bahwa Allah saya Allah yang benar. Saya minta hujan turun, hujan diturunkan. Ya itulah bukti bahwa Allah saya benar. Buktinya doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Sebetulnya itu bukan bukti ya. Itu hanya fenomena-fenomena keagamaan. Ya, fenomena keagamaan itu maksud saya adalah kejadian-kejadian yang di semua agama itu juga sama. Apa saudara kira yang dijawab doanya itu cuma Anda, cuma agama Anda yang Tuhan jawab doanya? Agama lain Tuhan tidak jawab doanya? Enggak itu. Di antara agama-agama itu mereka banyak juga yang bersaksi, umatnya bersaksi yang di mana Tuhan itu menjawab doa mereka. Ya, Tuhan menjawab doa mereka. Orang-orang yang ke Gunung Kawi aja doanya juga dijawab. Ke Gunung Kawi juga dijawab, ke Kelenteng juga dijawab, kemana lagi ya? Ya macam-macam lah tempat-tempat sakral itu. Ya, tempat-tempat sakral itu juga seringkali mereka berdoa di tempat-tempat sakral, dijawab. Saya suami istri sudah 7 tahun nggak punya anak, sudah kemana-mana nggak bisa, didoakan hamba Tuhan juga nggak bisa, terus dia ke suatu tempat sakral, saya nggak sebut namanya, nggak perlu. Tapi setelah pulang dari tempat sakral itu langsung hamil. Waduh, hebat nggak itu? Ya, akhirnya banyak orang yang mau ke tempat sakral itu karena doanya dikabulkan. Nah, itu Tuhan yang mana itu? Ya, yang mengabulkan doa-doa kita itu.
Nah, itu jadi perenungan. Karena total depravity itu hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah putus hubungan, mati rohani. Nah, jadi keadaan rusak total inilah yang berakibat kita semua ini hopeless, tidak ada harapan. Nah, inilah perenungan-perenungan dari doktrin reform tentang poin pertama, yaitu total depravity. Ini sudah tidak bisa ditawar. Saudara sebagai orang reform tidak bisa menawar saya tidak mau T. Karena saya merasa manusia masih punya potensi dan kemampuan untuk bisa memilih Allah yang benar. Nah, kalau sudah seperti itu, ya maaf, mungkin kita sudah berbeda imannya. Dan mungkin Anda bukan Kristen. Karena Kristen itu sangat menekankan bahwa kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan kemampuan kita sendiri. Tidak mungkin. Karena kita mati rohani. Jadi ajaran Arminianisme itu sebetulnya sudah bukan ajaran iman Kristen karena mengajarkan bahwa manusia bisa istilahnya mempertahankan keselamatannya itu dengan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik yang menentukan. Makanya Arminianisme ini juga bisa juga disebut sebagai semi-pelagianisme. Ya, dan itu aliran yang sudah menjurus kepada bukan Kristen. Ya, itulah keadaan T itu, total depravity. Jadi kalau saya sendiri mengamati hidup saya sebelum saya dilahirkan kembali, saya merasa saya sudah Kristen waktu itu. Tapi jujur aja saya tidak pernah punya relasi yang hidup dengan Tuhan. Ya, relasi yang hidup dengan Tuhan itu relasi yang bertumbuh, relasi yang ada progresif gitu ya. Makin lama makin dalam pengenalan akan firman-Nya, kemudian pengenalan akan Allah, kesungguhan dalam melakukan ibadah kepada Tuhan. Nah, itu saya jujur aja, saya waktu sebelum lahir baru ya saya ibadahnya itu bukan karena kerinduan, tapi karena semacam merasa kewajiban. Itu adalah kewajiban. Jadi saya bukan rindu untuk punya relasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan saya menikmati relasi itu tidak, tapi itu hanya tradisi agama atau gereja saya yang saya ikuti. Saya hanya mengikuti tradisi saja. Ya memang orang rohaninya belum dihidupkan, bagaimana bisa berelasi dengan benar? Ya tidak bisa memang. Saya hanya merasa beragama Kristen. Tapi tentang relasi itu saya enggak punya. Saya beragama Kristen, saya berdoa, tapi berdoa saya ya sampai di langit-langit aja mungkin. Seperti itu. Nah, itulah total depravity. Nah, jadi kelahiran baru itu suaranya kecil sekali. Oh ya? Apa benar suara saya kecil?
Enggak, Pak. Jelas, Enggak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Enggak, Pak. Tempat saya jelas, Pak Andi. Nah, berarti volumenya siapa tadi? Pak Aryo ya? Volumenya dikerasin, Pak. Volume HP-nya mungkin, atau apa itu, pakai HP atau pakai smartphone atau apa. Coba dikerasin. Jadi sampai mana tadi? Ya, jadi tiba-tiba kok bisa blank saya ini. Ada yang ingat tadi saya ngomong apa ini? Relasi dengan Tuhan. Relasi, Pak. Oh ya. Jadi problemnya itu kelahiran baru ya. Kelahiran baru itu tidak bisa diprogram. Saya mau lahir baru nanti bulan Agustus tanggal 30. Nggak bisa kan, karena lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, lalu kalau belum lahir baru bagaimana? Saya mesti apa kalau saya belum lahir baru? Ya, cuma saya seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan paradoks. Kamu kok tahu kalau kamu belum lahir baru? Nah, dari mana kamu tahu kamu belum lahir baru? Atau dari mana kamu bisa sadar kalau kamu ini belum sungguh-sungguh berelasi dengan Allah yang benar? Nah, saya percaya ya, Tuhan itu bekerja sesuai dengan konteks atau di mana kita berada. Jadi kalau saudara pas mendengar uraian saya di sini, di grup ini, saya percaya itu juga bukan kebetulan Anda bisa mendengar uraian saya. Dan saya sedang membahas kelahiran baru, itu juga bukan kebetulan Anda bisa mendengar materi kelahiran baru. Yang saya tidak pernah dengar waktu saya jadi Kristen. Dan tidak pernah tahu dan tidak pernah diajari tentang kelahiran baru. Selama puluhan tahun jadi Kristen, bayangkan. Atau pernah diajari tapi saya nggak peduli atau saya nggak ngurus atau nggak ada perhatian. Jadi Itu kalau saya. saudara ini punya perhatian, berarti ada something yang Tuhan bekerja dalam hidup Anda, sehingga Anda itu punya perhatian terhadap masalah kelahiran baru ini. Sama seperti Tuhan Yesus juga mengingatkan Nikodemus kan, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemusnya tanya, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Bagaimana aku bisa kembali kepada rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Nah, Nikodemus tidak ngerti, tapi dia sudah mendapat anugerah di dalam berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi kehadiran Nikodemus berhadapan dengan Tuhan Yesus itu sudah anugerah itu. Biarpun waktu itu Nikodemus nggak ngerti, tapi setelah itu saya percaya dia ngerti. Tuhan mencelikkan mata rohaninya. Ya itulah. Jadi saudara di sini dalam lingkup ini, saya percaya Tuhan juga punya rencana dalam hidup Anda yang bukan kebetulan. Saya percaya grup kita ini bukan kebetulan. Orang-orang yang baik di Zoom, di YouTube, atau di Radio RMC, mendengar dan kemudian tercelik mata rohaninya, menyadari bahwa relasi saya adalah relasi yang benar dan sungguh-sungguh datang kepada Allah yang benar, bukan Allah yang palsu. Nah, itu suatu anugerah kan. Gitu. Nah, inilah total depravity. Jadi orang yang belum lahir baru atau belum diperbarui cara berpikirnya dia, orang itu juga tidak ada kepedulian. Saya yakin orang itu tidak ada kepedulian untuk datang kepada Tuhan.
Seperti misalnya saya sekarang bicara lahir baru, bagi dia itu bullshit itu lahir baru itu. Saya enggak butuh lahir baru. Jadi enggak ada kepedulian sama sekali atau enggak gubris lah istilahnya begitu. Enggak tertarik bicara lahir baru, enggak tertarik. Bicara tentang pertobatan sejati, mengenal Allah yang benar-benar Allah, enggak tertarik sama sekali. Tertariknya apa? Tertariknya ya mungkin bagaimana kita sebagai orang Kristen berdoa yang manjur. Nah, itu. Sekali doa, sukses. Nah, itu baru tertarik. Sekali tumpang tangan, langsung sembuh. Nah, itu. Tapi kalau bicara-bicara lahir baru, pertobatan, apalagi tulip, total depravity, apa? Pengetahuan-pengetahuan yang tidak berguna sama sekali. Atau lebih tertarik kepada pendeta yang bisa meramal masa depan, ya toh? Oh, itu jauh lebih tertarik, misalnya meramal. Wah, saudara X, Anda 5 tahun lagi jadi konglomerat. Itu langsung disenangi. Hebat ya pendeta ini ya, bisa meramal hidup saya 5 tahun lagi saya jadi konglomerat. Kalau enggak konglomerat ya konglomelarat. Oke. Oke ya, jelas ya, total depravity, kerusakan total di mana kita itu tidak berdaya sama sekali untuk datang kepada Allah yang benar, berelasi dengan Allah yang benar. Jadi bukan kita rusak habis-habisan sampai hidup kita sudah mirip seperti binatang, no. Tidak, kita masih punya nilai-nilai tanda petik, sisa-sisa gambar dan gambar rupa Allah. Itu masih ada. Meskipun mungkin tinggal berapa persen. Ya, oke. Sekarang. Unconditional election. Ini pasti harus terjadi karena T, total depravity. Jadi total depravity itu semua manusia secara sama rata rusak total semuanya. Jadi tidak ada satupun manusia yang di hadapan Allah itu, ini lebih bagus. Saya mau pilih dia karena dia lebih bagus dari yang lain. No. Salah. 100% salah. Itu bukan Kristen. Jadi kalau gitu Allah memilih apa? Allah memilih berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kedaulatannya. Atau kalau mau lebih lengkap berdasarkan rahasia kehendaknya. Berdasarkan pilihannya yang sudah ditetapkan sejak kekal. Siapa yang akan diselamatkan? Ya. Jadi bukan berdasarkan kondisi orang yang mau dipilih. Karena apa? Kondisinya rusak semua. Rusak total semua. Jadi mau dipilih apanya yang mau dipilih? Wong sama-sama. Kalau kita misalnya ada buah mangga yang kita mau beli, lalu yang jual bilang, maaf Pak, mangganya udah busuk-busuk semua, udah seminggu di sini nggak ada yang beli, jadi busuk-busuk. Lalu kita mau milih dari semua yang busuk. Tidak ada satupun yang bagus. Kita mau pilih apa dari yang busuk itu? Ya enggak mau dong pilih yang busuk. Nah, Allah memilih manusia yang semuanya dalam keadaan rusak rohani, semuanya dalam keadaan harus binasa. Tapi Tuhan mau pilih. Nah, itu yang namanya kasih-Nya yang luar biasa, yang ajaib, amazing grace.
Kenapa Tuhan mau pilih saya? Karena saya tidak lebih baik dari orang lain. Saya tidak lebih bagus dari orang lain. Saya bukan orang yang suci di hadapan Allah. Kok Tuhan mau pilih saya? Maka itu disebut dengan unconditional election. Pilihan Allah yang tidak berdasarkan pada kondisi apapun dari manusia, karena kondisi apapun dari manusia semuanya bobrok di hadapan Allah. Bagus-bagusnya di hadapan Allah secara langsung melihat kebobrokan manusia. Jadi kalau Allah mau istilahnya menilai keberadaan manusia yang sesungguhnya, ya kan, ya langsung semua binasa. Itu yang kita sudah bahas itu yang lalu. Semua binasa karena tidak ada yang layak. Tapi meskipun semua seharusnya binasa, Tuhan masih mau berbelas kasihan kepada orang pilihannya. Dan orang pilihannya dipilih berdasarkan apa? Tidak berdasarkan pada kondisi apapun, karena rusaknya sama. Bejatnya sama. Ya. Hancurnya sama. Lalu dari semua yang sama, Tuhan mau pilih, berarti dia pilih menurut apa yang Tuhan mau. Dan itu yang kita tidak mengerti. Makanya ada lagu Amazing Grace. Anugerah yang begitu besar. Dan ada satu indikator yang muncul dari lagu ini adalah kenapa Tuhan mau pilih saya, orang yang bobrok seperti ini. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Dan seharusnya saya juga sama dengan orang lain yang seharusnya binasa. Tapi Tuhan kok mau pilih saya? Nah, itu unconditional election. Nah, kalau pilihan Tuhan berdasarkan kondisi ya berarti kita berlomba-lomba untuk jadi orang yang bisa dipilih Tuhan, kan? Untuk bisa dipilih Tuhan mungkin membuat hidup saya begitu salehnya, begitu harumnya hidup saya sampai Tuhan itu waduh melihat kita langsung jatuh cinta, langsung dipilih dan diselamatkan. Tidak. Tuhan tidak memilih kita dengan cara seperti itu. Oke, jadi apa dasar-dasar pilihan Tuhan? Dasarnya adalah kasih-Nya. Dasarnya adalah kehendak-Nya. Dasarnya adalah kedaulatan kuasa-Nya. Ya. Sudah itu yang mutlak, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan kalau mau pilih A, ya sudah jadilah A itu dipilih. Tuhan tidak mau memilih B, ya sudah jadilah. Tuhan tidak memilih B. Ya itulah sudah maunya Tuhan. Wah kok enak Tuhan itu sewenang-wenang. Semaunya sendiri. Yang bisa ngelarang Tuhan, yang bisa membatasi Tuhan itu siapa? Apa saudara sanggup membatasi Tuhan dan melarang Tuhan? Anda punya hak apa melarang Tuhan untuk jangan pilih itu, jangan pilih ini, pilih aja saya? Apa hak kita? Oke. Jadi dengan demikian ya sudah, memang pilihan Allah betul-betul tidak berdasarkan kondisi apapun. Makanya Arminian itu ya salah kaprah. Arminian sebaliknya, Allah memilih berdasarkan kondisi manusia itu mau memilih Allah. Karena manusia itu mau memilih Allah atau mau menerima Allah, maka Allah mau menerima dia. Jadi Allah itu kalau menurut Arminian, Allah itu nunggu dulu siapa yang mau.
Kalau si C mau menerima Allah, baru Allah mau bekerja dalam hidupnya. Memberikan anugerah kepadanya. Armian itu percaya memang ada anugerah, tapi anugerahnya itu harus dimulai dari orang itu dengan kesadaran dari dirinya untuk mau melangkah memilih Tuhan. Setelah orang itu pilih Tuhan, baru Tuhan menerima dia. Ya itulah unconditional election. Oh ya, tadi ada yang mau tanya ya? Silakan kalau ada yang mau tanya, saya beri kesempatan. Tidak ada ya? Tadi ada yang pamit mau ada keperluan. Tadi Pak Andi cerita itu, ya itu saya Pak, yang nggak ngerti, nggak tahu sama sekali lahir baru itu apa. Sama Pak, saya dulu juga gitu. Sama-sama nggak ngerti apa-apa. Nol putul, istilahnya itu nol putul. Nggak mengerti apa-apa. Makanya kalau sekarang diberi pengertian itu ya anugerah Tuhan luar biasa. Oke? Ya, saya lanjut. Ya, pakai bahan aja deh. Saya sudah siapkan bahannya. Ya, total depravity sudah, sekarang unconditional juga sebagian sudah. Jadi unconditional election adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah memilih, pakai yang ini aja terjemahannya. Pemilihan tanpa syarat adalah doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang Dia senang untuk membawa pengetahuan tentang dirinya, tidak berdasarkan jasa yang ditunjukkan oleh objek kasih karunia-Nya dan tidak didasarkan pada harapannya untuk menemukan siapa yang akan menerima tawaran Injil. Nah, tegaskan. Jadi inilah definisi pemilihan tanpa syarat. Jadi Tuhan tidak memberi syarat-syarat untuk bisa dipilih. Misalnya, kamu harus menerima saya, baru kamu saya pilih. Kamu harus jadi orang baik, baru saya pilih Anda. Kamu harus suka menolong orang lain, atau kamu harus rajin baca Alkitab, baru saya pilih kamu. Salah besar. Tuhan pilih kita dulu, bahkan milihnya sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan. Tanya Pak Andi. Baik, silakan Pak Yohanes. Saya agak tergelitik dengan kata memilih orang yang dia senang itu Pak. Jadi Tuhan kalau lagi senang, nanti Tuhan lagi nggak senang gitu. Ya, Terus termasuk yang Esau itu loh Pak. Terjemahannya mungkin ya. Iya, termasuk Esau. Saya memilih Yakub dan tidak memilih Esau gitu Pak. Nah itu gimana tuh mengenai Esau itu Pak? Oh ya, itu menunjukkan betul-betul kedaulatan Allah dalam istilahnya, yaitu otoritas Allah. Itu wewenang Allah atau hak prerogatif ya dari Allah. Jadi tidak ada yang bisa ganggu gugat. Nah itu kalau itu kan diumpamakan seperti tanah liat dan penjunan pembentuk. Mana bisa tanah liat protes? Kenapa aku dibentuk begini? Gak terima. Macam-macam kamu tanah liat. Kamu sudah mau dibentuk begini itu sudah bersyukur kamu. Ya, jangan protes-protes. Nah itu maksudnya.
Jadi perumpamaan penjunan dan tanah liat itu bagus sebetulnya pembentuknya ya. Yang tanah liatnya kan enggak bisa punya protes mau bagaimana. Ya dia gini kan ya ikut, digitu kan ya ikut karena memang hak prerogatif itu ada pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita cuma ciptaan, sudah itu ingat itu aja deh. Ya, kita semua, ya Anda dan saya semua adalah cuma ciptaan. Jangan macam-macam ciptaan ini mau protes segala macam kepada pencipta. Karena pencipta kita itu berhak mau mengapakan kita itu berhak. Itu loh. Coba tanah liat itu sama penjunan itu. Apa tanah liat bisa protes? Jangan begini, saya nggak terima. Saya akan tuntut kamu. Apa tanah liatnya begitu? Kamu jangan banyak mulut. Banyak mulut tambah tak buang kamu. Kamu sudah mau dibentuk itu sudah bersyukur kamu. Ya, daripada dibuang nggak dipakai sama sekali. Itu tuh kalau mau kata-kata kasarnya itu. Tapi Tuhan itu kan enggak kasar seperti itu. Cuma ya otoritasnya lah itu haknya dia. Jadi Tuhan kalau mau pilih Yakub tidak memilih Esau, ya sudahlah. Itu haknya Tuhan tuh mau memilih itu loh. Tapi Esau Ya, tetap kan? diselamatkan kan Pak? Cuman bukan pilihan Yesus. Oh iya betul, ini bukan pilihan keselamatan. Ini kalau Esau sama Yakub itu pilihan warisan perjanjian Allah. Udah itu konteksnya beda lah, bukan keselamatan. Tapi kalau ini unconditional, ini pilihan dalam konteks memang keselamatan ini. Boleh tanya Pak Andi? Silakan Pak Jonathan. Ya, kalau ini kan seakan-akan 100% itu kan pilihan Allah. Tapi kalau kita lihat ya, dari perumpamaan tentang seorang penabur, itu kan ada 4 jenis tanah di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga di semak duri. Yang keempat baru tanah subur. Kalau dari lihat 4 kategori ini, mungkin ya dari yang Markus 4 ayat 1 sampai dengan 11 ini ya, perumpamaan tentang penabur. Kalau hak prerogatif Tuhan Yesus, saya asumsikan apakah menurut saya tidak 100% itu haknya Tuhan Yesus yang memilih semua. Mungkin kalau dari perumpamaan ini hanya 25%. Jadi mungkin Tuhan punya hak penuh, tapi menurut saya tidak digunakan 100%. Mungkin cukup 25%, tapi yang sisanya itu nanti yang ditawarkan percaya atau apa gimana Pak? Nanti kalau saya setuju ada prerogatifnya Tuhan tapi tidak 100%. Mungkin 25% nanti yang orang yang mau percaya ya dikasih yang Tuhan pilih 25%. Kira-kira gimana Pak Andi? Terima kasih. Memang Pak Jonathan ini pinter membuat ilustrasi. Cuma ilustrasinya Pak Jonathan saya kasih ilustrasi lain. Jadi ilustrasi otoritas atau hak mutlak dari Allah itu persis seperti, meskipun tidak sama 100%, tapi mirip dengan hak prerogatif presiden untuk misalnya mencabut hukuman mati pada seseorang yang sudah divonis hukuman mati. Itu bisa terjadi. Dan hak untuk mencabut ya hukuman mati atau memberikan amnesti atau apa itu istilahnya itu. Nah, itu ada pada presiden saja. Dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat keputusan presiden. Itu maksudnya. Jadi jangan pakai ilustrasi lain. Nah, kalau ilustrasi tadi benih yang ditaburkan, itu kan Tuhan Yesus mau memberikan ilustrasi tentang firman yang ditaburkan. Itu jatuh kemana firman itu?
jatuh di tempat berbatu-batu, atau semak duri, atau apalagi itu, tanah subur ya. Nah, kita seringkali pikir bahwa reaksi manusia itu yang menentukan dia bisa dipilih atau tidak dari perumpamaan itu. Tapi saya mau jelaskan bahwa perumpamaan itu tidak bisa dinilai bahwa oh kalau gitu sikap manusia itu yang menentukan dia selamat atau tidak. Itu kesimpulannya tidak seperti itu. Ya. Kesimpulannya itu begini. Orang bisa menjadi tanah yang subur itu karena kasih karunia Allah, bukan karena kemampuan orang itu membuat hatinya bisa subur. Seperti tanah yang subur. Tidak bisa. Yang merubah hati itu siapa? Yang semua kita, hati kita itu sebetulnya hati yang di mana benih tidak bisa bertumbuh karena kita semua mati rohani. Ya, semua benih yang dijatuhkan pada baik semak duri, baik berbatu-batu, atau di jalan yang keras, tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Hatinya masih belum dibaharui oleh Roh Kudus. Maka yang jatuh di tanah yang subur itu karena sudah diubahkan, hatinya yang diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi itu bukan kemampuan manusia. Kita punya hati yang subur itu bukan kemampuan, itu anugerah Tuhan, only by grace. Ya, siapa sih yang bisa membuat hati lunak itu? Hati manusia yang keras menjadi lunak. Siapa yang bisa merubah? Tuhan. Siapa yang merubah Rasul Paulus dari keinginan membunuh murid-murid Tuhan Yesus? Tahu-tahu dia bertekuk lutut dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Siapa yang membuat itu? Ya Tuhan kan. Apa Rasul Paulus maunya sendiri untuk dia bertobat? Tidak. Itu kuasa Tuhan yang merubah Rasul Paulus. Nah, jadi saya harap Pak Yonatan melihatnya itu komprehensif, Pak. Komprehensif itu secara keseluruhan dan utuh. Suatu nilai, kalau kita pelajari Alkitab, jangan terpecah-pecah. Jangan ambil ini, comot ini, comot ini, comot ini, lalu dipertentangkan satu dengan yang lain. Ya, hancur semua doktrin kita kalau seperti itu. Kita mesti melihat itu secara komprehensif, itu keseluruhan yang utuh dan merupakan satu kesatuan kebenaran yang tidak saling bertentangan. Saya percaya itu. Alkitab itu tidak akan saling bertentangan. Jadi contohnya tadi misalnya, yang bisa merubah hati manusia siapa? Pasti jawabannya harus Tuhan, bukan manusia yang bisa merubah hati manusia. Kalau bukan Tuhan, kita semua pasti binasa. Itu yang prinsip yang sangat mendasar. Ya, dan tidak boleh diragukan. Prinsip itu tidak boleh diragukan karena itu Alkitab. Kecuali Alkitab memang tidak menunjukkan kebenaran itu, ya sudah ya ditinggal aja. Kalau itu bukan Alkitab. Tapi kalau itu Alkitab, kita jangan meragukan kebenaran itu. Ya kan? Oke. Jadi seperti cerita gadis bodoh, gadis yang bijaksana. Saya langsung bisa menyimpulkan secara komprehensif dan integrated perumpamaan
Gadis bodoh dan bijaksana. Gadis bodoh itu apa? Itu menunjukkan orang-orang yang memang belum lahir baru. Belum disadarkan itu. Dia merasa, oh semua aman-aman aja, semua beres-beres saja. Karena dia tidak disadarkan hal yang paling penting dalam hidupnya dia. Dia nggak tahu itu. Sedangkan gadis bijaksana itu orang yang sudah tercelik mata rohaninya, mengerti hal yang paling penting dalam hidupnya itu apa. Siapa yang mencelikkan mata rohani sampai dia mengerti apa yang paling penting, yaitu mengisi dengan minyak pelitanya itu. Itu bijaksana. Dan bijaksana itu dari mana? Hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, saya harap Pak Yonatan pelan-pelan menangkap. Sekali lagi, reform itu bukan dari manusia. Benar. Saya mempelajari teologi reform, saya makin menyadari ini betul-betul hikmat ilahi. Benar, saya ngomong ini bukan karena saya reform lalu saya gayanya kayak sombong-sombongan. No, saya sendiri dulu sangat melawan reform dan sangat bahkan benci dengan reform. Tapi Tuhan bisa ubahkan seperti ini kan aneh bin ajaib. Kenapa saya bisa berubah jadi reform? Kalau saya cuma ikut-ikutan, saya bukan tipe orang ikut-ikutan. Kalau nggak benar-benar kebenaran, gimana mata rohani saya dicelikan, saya nggak mungkin ikut reform. Nggak mungkin. Karena itu dulu golongan yang saya benci sekali. Oke? Saya harap jelas. Ada pertanyaan lain mungkin? Supaya makin lama makin dalam, makin mendasar, ngelontok. Ya, no? Pak, mengenai doktrin pilihan ya Pak. Ya, memang mengenai keselamatan sih Pak. Pasti bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, pilihan Tuhan. Tapi ada satu hamba Tuhan yang mengomentari, hati-hati ya, kita percaya Tuhan itu waktu menginjili, jangan mempromosikan, wah kamu percaya Tuhan aja nanti masuk surga. Jangan begitu katanya. Nanti orang itu menjadi tidak siap untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Kan saya ditawarinnya percaya Tuhan masuk surga ya, udah itu aja enak-enak hidupnya gitu katanya. Baik. Saya juga tidak setuju untuk menawarkan kekristenan dengan murahan. Ayo percaya. Kalau saya percaya pasti selamat ya toh. Anda pasti tidak akan di neraka. Asal percaya saja. Saya kira itu juga tidak benar. Jadi penginjilan itu harus juga dengan bijaksana dan mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Karena kalau kita melihat beberapa prinsip seperti EE itu ya, teknik penginjilan model EE itu kan orang istilahnya di counter dulu. Kamu itu yakin enggak kamu selamat? Kalau kamu mati, kamu yakin enggak kamu selamat? Kalau enggak yakin, ya pertanyaan kembali, kenapa enggak yakin? Berarti menurut kamu orang bisa selamat itu karena apa? Nah, itu dikejar terus sampai pengertian dia tentang keselamatan itu menjadi benar-benar mengikuti prinsip Alkitab. Jadi bukan asal percaya selamat. Saya kira itu penginjilan yang kurang bertanggung jawab.
Ya, dan makanya penginjilan tidak bisa cuma nantang-nantang orang. Percaya, 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 percaya. Selamat, selamat, selamat. Itu menjadi Injil murahan dan seperti yang tadi Pak Yohanes bilang bisa disalah mengerti. Dan akhirnya orang hanya mau terima Injil hanya untuk demi dirinya, memuaskan keegoisan dirinya untuk bisa diselamatkan. Akhirnya keselamatannya itu keselamatan karena egosentris, bukan keselamatan yang teosentris. Dan sebetulnya kita semua jujur, saya dulu waktu setelah dilahirbarukan dan saya bertobat, saya juga jujur waktu itu orientasi saya itu masih egosentris. Pokoknya bagaimana saya bisa masuk surga. Itu kan saya dulu juga ada ketakutan kan. Ketakutan yang muncul dalam pikiran saya, kalau saya mati, saya itu masuk neraka. Dan saya tidak mau mati masuk neraka. Bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Berarti itu mencarinya itu mencari yang sebetulnya dasarnya itu masih egosentris. Berpusat pada kepentingan diri. Dan Tuhan mengajar saya hari demi hari makin menyadari bahwa kita tidak mengajarkan kita seperti itu. Itu bukan ajaran Alkitab itu. Nah, jadi saya bersyukur juga Tuhan menyadarkan saya untuk tidak terjebak kepada egosentris di dalam saya mengikut Yesus. Ya, jadi banyak orang mengikut Yesus tapi tetap antroposentris. Ya, ikut Yesus kenapa? Wah, Tuhan Yesus pembuat mujizat. Ya, saya disembuhkan. Saya minta apa dituruti. Kaya dituruti, sehat dituruti, hidup lancar dituruti. Punya pacar dituruti, punya istri dituruti, punya anak dituruti. Semua dituruti. Enak kan punya Tuhan kayak gitu. Itu bukan Tuhan. Itu hantu mungkin. Atau jin lampu Aladin. Ya seperti itulah Pak Yohanes. Jadi saya juga tidak setuju kok kalau penginjilan asal-asalan itu. Saya tegaskan itu tidak benar. Pak, tolong diperjelas lagi Pak. Perubahannya yang tadinya keselamatannya egosentris jadi antroposentris itu bagaimana? Egosentris menjadi teosentris maksudnya. Jadi begini, saya dulu menerima Yesus karena tujuan saya adalah untuk kepentingan keselamatan saya. Nah itu masih egosentris. Tapi setelah saya bertumbuh dan makin mengenal kebenaran saya, baru tahu bahwa saya bisa menerima Yesus itu bukan karena saya yang memilih Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Jadi itu bukan karena kemauan saya bisa selamat. Tapi karena rencana Allah yang mau menyelamatkan saya. Nah, jadi poinnya bukan terletak pada sayanya kan. Tapi poinnya terletak kepada Tuhan yang mau memilih saya dan menyelamatkan saya. Nah, yang kedua, supaya dari egosentris menjadi teosentris. Ya, Tuhan makin menyadarkan saya sesuai dengan firman-Nya bahwa hidup orang percaya itu pusatnya bukan dirinya sendiri. Karena Roma 14 ayat 7 sampai 9 misalnya. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika dia hidup untuk Tuhan. Jika dia mati untuk Tuhan. Sebab itulah Kristus sudah mati dan bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Jadi jelas, sentralnya itu adalah teosentris.
bukan antroposentris. Kalau sentralnya antroposentris, demi keselamatan saya, demi kesuksesan saya, demi mujizat, demi apa yang saya mau bisa dikabulkan. Itu antroposentris dan pasti itu akhirnya menjadi tersesat karena orientasinya bukan kepada Allah, orientasinya kepada diri sendiri. Ya, itu Pak Yohanes. Baik, ada yang lain silakan. Pak Andi, saya setuju ini pemilihan yang unconditional itu prerogatif Tuhan Yesus. Saya setuju 100%. Cuma yang saya tidak setuju itu 100%-nya seakan Tuhan yang pilih semua. Karena kan tidak ada ayat yang mengatakan semuanya. Kalau tadi gadis bodoh, gadis bijaksana 50% saya anggap. Yang tadi penabur saya anggap 25. Apakah Pak Andi bisa menunjukkan ada ayat yang mendukung ini 100% pilihannya Tuhan? Itu aja. Ya, saya setuju tapi tidak 100% itu yang saya maksud. Terima kasih Pak Andi. Iya. Bagus. Saya salut dengan perjuangan Anda itu. Begini, kalau prinsip itu berlaku untuk semua. Tapi kalau hal itu tidak prinsip, ya hanya berlaku sebagian. Nah, prinsipnya itu begini. Bukan saya yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari saya. Itu prinsip. Ini Bapak Yonatan dalam hal ini bisa nerima enggak bahwa suatu kebenaran itu dalam keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah rusak dan sudah mati rohani, ya kan? Semua mati rohani kan? Masa ada sebagian manusia tidak mati rohani? Semua manusia mati rohani. Maka dalam keadaan semua manusia mati rohani, jelas bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Itu prinsip. Pegang dulu prinsipnya. Nah, saya harap Pak Yonatan pegang dulu prinsipnya. Kalau ini sudah dipegang, itu jelas nanti. Bahwa dasar saya tidak akan terombang-ambing untuk meragukan kebenaran ini adalah mutlak. Bahwa bukan saya yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Nah, kalau Tuhan yang pilih saya, semua bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada saya. Oke ya, sekarang saya mau ajak baca Alkitab. Kita lihat dari, bentar saya buka. Dari Efesus. Nah, ini ayat kan sudah sangat terkenal sekali ini Efesus ini. Ya, saya mau uraikan singkat saja tentang Efesus. Pasal 1 mulai ayat 4. Jadi ayat 3 itu dimulai Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, perhatikan, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Nah, saya mau tanya, Anda kalau membaca ini, apa yang dimaksud dengan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga? Apa itu? Berkat apa itu? Nah, kalau mau tahu jawabannya, ya selanjutnya ayat 4. Sebab di dalam Dia, ya di dalam Dia, perhatikan. Di dalam Dia itu di dalam siapa? Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pilihan Allah ini berdasarkan apa? Berdasarkan di dalam Kristus.
bukan dipilih berdasarkan kondisi manusia. Sama sekali tidak kan. Ini malah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata sebelum dunia dijadikan menunjukkan kebenaran unkondisional. Ya. Oke, saya belum share ini ternyata ayatnya. Saya share dulu. Nih. Ya, ayat 3 tadi, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, perhatikan ada kata dalam Kristus. Nah, dalam Kristus kenapa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tadi kan saya tanya, apa maksudnya segala berkat rohani? Nah, segala berkat rohani ini berkaitan dengan ayat berikutnya. Ayat 4. Ya, nah, ayat 4 sekarang. Sebab di dalam dia lagi. Jadi di ayat 3 juga di dalam dia. Ya. Jadi yang dalam Kristus. Nih, perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Ya. Nah, ayat 4. Di dalam dia, yaitu di dalam Kristus. Allah telah, bukan akan, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Buat apa? Kita dipilih sebelum dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya berarti kan Allah sudah menentukan pilihannya untuk kita kudus dan tak bercacat. Lalu Allah memilihnya kapan? Sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum saya ada. Jadi Allah memilih berdasarkan apa? Wong saya belum ada kok Allah mau pilih. Berdasarkan di dalam dia. Di dalam Kristus. Nah ini baru namanya berkat rohani kan. Berkat rohani itu apa? Bukan kesembuhan. Salah Anda. Kesembuhan itu saya lagi itu itu fenomena agama. Kesembuhan itu anugerah umum. Kesembuhan itu konteksnya anugerah umum, tidak anugerah khusus. Tapi anugerah khusus itu apa? Anugerah khusus itu ini loh, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam Dia. Maksudnya di dalam Dia juga di dalam anugerahnya. Di dalam belas kasihannya, di dalam karyanya, karya agungnya yang sudah menebus kita dari dosa. Itulah Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah tidak ada kondisi kita sama sekali. Terus itu kalau diteruskan sampai ayat 5, sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semuanya itu. Ya, perhatikan ayat 5. Ya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di sini ada beberapa alasan. Dalam kasih, ya, menentukan kita dari mana? Dari sejak semula. Sejak semula itu kapan? Ya, sejak zaman dahulu kala, sebelum bahkan mungkin sebelum penciptaan dimulai, Tuhan sudah menentukan ya oleh Yesus Kristus. Perhatikan ini, dalam kasih, ya dalam kasih, lalu oleh Yesus Kristus, ya. Bentar ini. Oke, dalam kasih oleh Yesus Kristus, ya, untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Coba mana ada bagian kita di sini? Nggak ada sama sekali. Ini sampai terus sampai ayat 11 nanti baca sendiri deh. Saya kalau bacakan semua waktunya habis. Bukan saya malas, tidak, tapi mungkin memberi kesempatan teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak Andi. Silakan Pak Haryanto Tejo. Iya, mohon maaf ini. Saya punya pendapat begini. Pemahaman saya ya. Ya. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, tapi juga ada bagian kita yang harus dikerjakan. Menurut saya, semua ayat-ayat tadi yang dibaca itu bagiannya Tuhan. Dan kenyataannya, realitanya, meskipun Tuhan itu berkehendak kita hidup kudus, sejak semula kita dipilih, kenyataannya kita jatuh dalam dosa. Tapi Allah merebutnya kembali melalui Kristus. Penebusan di atas kayu salib. Menurut saya Tuhan mengerjakan bagiannya. Tapi kita punya bagian juga. Makanya kita harus hidup kudus, harus berkenan di hadapannya. Kita sudah dipilih sejak semula. Memang kita ditentukan dari semula. Saya mengakui itu. Tapi saya tidak bisa bilang bahwa itu bagian Allah saja. Ada bagiannya kita yang harus kita kerjakan. Memang keselamatan itu anugerah 100%. Kita nggak bisa minta kalau Tuhan nggak pilih kita. Tapi setelah dipilih, ada bagian kita yang harus dikerjakan. Jadi saya berpendapat saya nggak bisa menerima kalau saya sudah dipilih sejak semula, ya sudah, pokoknya kamu sudah dipilih. Itu saya nggak bisa. Makanya ada orang-orang yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang dipanggil banyak, tapi yang dipilih menurut kriterianya Tuhan. Menurut saya tetap itu aja. Oke. Begitu Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Saya mau tanya sedikit sama Pak Haryanto. Jadi menurut Pak Haryanto, orang yang sudah dipilih, tapi kalau akhirnya dia tidak setia, berarti pilihan Allah bisa gagal ya? Mohon maaf, mungkin pengertiannya bukan begitu. Pilihan Allah sudah dipilih, itu adalah absolut, jadi nggak bisa dibantah. Ya, itu karena bukan dari kita sendiri. Tapi bagaimana anugerah keselamatan itu di akhir hidupnya orang itu. Setia tidak setia suatu perjalanan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyadarkan. Itu menurut saya begitu. Itu menurut saya Tuhan akan melihat hati yang terdalam. Makanya pertanyaan saya, kalau seandainya dia tidak setia bagaimana? Tidak setianya itu sampai di mana? Ya sampai murtad lah. Wah, sulit saya menjawabnya. Karena menurut saya jangan sampai pada, ini salah satu ya, kita bicara soal pekerjaan. Jangan sampai pada waktu tuannya datang, orang ini tidak mengerjakan apa yang diminta. Itu banyak, saya contoh-contoh di dalam Alkitab, yang menerangkan bahwa niatan untuk setia itu harus ada. Nah ya, berarti kalau tidak setia bagaimana? Saya juga mau nanya nih Pak Andi, sama dengan Pak Yonatan barusan ya. Pak Yonatan, saya juga sama Pak Yonatan ya. Itu kan semuanya anugerah Tuhan dipilih. Bukan, terus tadi kita bukan berdosa. Pak Yonatan, tadi Pak Haryanto. Oh Pak Haryanto, sorry. Pak Haryanto, berarti semua yang dipilih pasti masuk neraka juga dong. Nggak ada yang saya, pertanyaan saya juga ya. Berarti kan kalau menurut Pak Haryanto seperti itu, ya saya juga berdosa, Pak Andi juga berdosa, Pak Haryanto juga berdosa, nggak ada yang sempurna. Nah saya pertanyaan ini juga ya, jadi berarti kita nggak ada yang diselamatkan satu orang pun, ya Pak Andi ya, nanti tolong dijawab juga Pak Andi. Soalnya saya juga orang berdosa, Pak Andi juga orang berdosa. Ya, tapi kita udah dipilih. Maksudnya Pak Haryanto bukan gitu. Jadi maksudnya Pak Haryanto itu orang yang sudah dipilih Tuhan. Nggak bisa melaksanakan kan? Bentar. Nggak ada laksanaan. Bentar, Bu. Dengarkan saya dulu, Bu. Oke. Sorry. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan itu tidak semata-mata dipilih lalu dengan begitu saja
dia sudah selamat dengan sendirinya. Tapi ada respon dari manusia atau tanggung jawab daripada manusia atau bagian daripada manusia, istilahnya Pak Haryanto tadi itu, bagian daripada manusia yang dia harus mengerjakan. Nah, lalu pertanyaan saya tadi kan ke Pak Haryanto, bagaimana seandainya dia tidak mengerjakan? Jadi kalau dia mengerjakan, dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak mengerjakan, itu bagaimana? Nah, oke. Saya sekarang langsung aja mau... Boleh saya perjelas? Oh iya, sedikit, silakan. Minta maaf ya. Yang saya maksud, memang kita dipilih dari semula. Dan Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Tapi jangan lupa ada bagian kita yang juga akan dinilai oleh Tuhan. Iya, saya tahu itu. Nah, itu. Jadi bukan saya menafikan bahwa Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Itu enggak. Kita bersyukur sekali Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, memilih kita. Itu buat saya hal yang luar biasa, nggak bisa saya tolak. Iya benar kan, berarti Tuhan mengerjakan bagiannya kan? Iya. Itu saya nggak bisa saya tolak. Tapi bagaimana respon kita terhadap setelah anugerah itu semua jalan dibuka? Saya paham itu. Semua jalan dibuka. Itu menurut saya tidak bisa bilang begini. Kalau orang tidak mengerjakan bagiannya, ya menurut saya ya orang ini tidak menerima sebetulnya. Bukan tidak menerima, orang ini aduh luar biasa apa ya, luar biasa ya. Iya, maksudnya luar biasa kepala batu, karena menurut saya tetap ada Roh Kudus yang membantu kita untuk menerangkan pekerjaan Allah. Salah satu contohnya saya bilang, di salib ada 3 orang, ada Tuhan Yesus salah satunya. Ada orangnya juga begitu bertobatnya dia langsung menerima itu, meskipun mungkin seluruh hidupnya itu total salah ya. Menurut saya seluruh hidupnya mungkin dia tidak merasa ada kebaikan di dalam hidupnya. Tapi yang satunya tetap menolak itu. Saya sudah paham. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Baik, saya mau jelaskan begini Pak Haryanto. Jadi sebetulnya yang dimaksud Pak Haryanto tadi itu, kalau Tuhan sudah mengerjakan bagiannya di dalam memilih atau menentukan orang untuk dipilih, untuk diselamatkan, lalu bagian orang itu juga merupakan tanggung jawab daripada orang tersebut. Oke, jadi reform itu juga mengajarkan tanggung jawab. Jadi jangan salah mengerti dan jangan menafsirkan reform secara salah, karena reform itu bukan meniadakan tanggung jawab manusia, bahkan sangat ditekankan tanggung jawab manusia, meskipun juga sangat menekankan kedaulatan Allah. Jadi begini, tapi antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu bukan 50-50. Ya, 50-50 maksudnya 50%, misalnya begini. Allah sudah mengerjakan tanggung jawabnya, sudah memilih dan sudah berkorban di kayu salib dan seterusnya. Sekarang manusia bagiannya untuk mengerjakan. Lalu Tuhan tinggal melihat manusia ini kemampuannya sampai seberapa kamu mengerjakan bagianmu. Kalau kamu nggak mampu, akhirnya kamu fail, ya maaf, gagal, kamu binasa. Kalau kamu mampu, kamu bertahan, kamu sukses, kamu akan berhasil dan mendapatkan keselamatan. Nah, ini kan yang tadi dikatakan Pak Haryanto itu saya masih melihat ada kemungkinan yang belum pasti dari kata-kata Pak Haryanto ini. Makanya tadi saya mau memastikan sebetulnya bagian manusia itu kalau tidak dikerjakan bagaimana? Apakah manusia menjadi fail, kehilangan keselamatan, atau tetap selamat? Ya loh. Nah, saya berpendapat
fail itu tidak selamat. Maaf Pak Andi. Oke, good. Oke, Nah, karena berarti jelas. saya berpendapat salah satu contohnya barang siapa menghujat Roh Kudus, kita sudah tahu lah. Itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kalau orang sudah menghujat Roh Kudus. Terima kasih Pak Andi. Jadi lebih tegas ya, nggak abu-abu gitu ya. Oke. Terima kasih. Good. Nah, sekarang gini Pak Arianto, mungkin Pak Arianto perlu melihat juga seri-seri kita sebelumnya. Cuma nggak apa-apa, saya akan mencoba hari ini menegaskan prinsip dasarnya. Ya. Nah, prinsip dasarnya begini, kenapa kok Tuhan yang memilih? Karena memang tidak ada manusia yang mampu bisa memilih Allah yang benar dalam kondisinya dia yang rusak total. Ya, kita kan sudah membahas T, total depravity. Kalau ini diterima, maka tidak ada kemungkinan lain untuk manusia bisa mempunyai satu harapan kecuali Allah yang memilih. Oke, sudah Allah memilih. Tadi Pak Arianto juga sudah terima bahwa semua itu anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan dan sebagainya. Sekarang respon manusia. Oke, baik. Nah, di dalam respon manusia, saya juga mau menegaskan, sebetulnya manusia itu tidak punya kemampuan berespon dari dirinya sendiri. Tidak punya. Karena apa? Aslinya manusia itu rusak total. Itu aslinya. Jadi kalau Allah menuntut manusia, manusia, lu sudah tak kasih anugerah ini, sekarang kerjakan dengan kemampuanmu. Saya yakin kalau Allah bersikap seperti itu, semua manusia akan fail. Semua manusia akan gagal. Karena apa? Karena kemampuan untuk bisa saya meresponi anugerah Allah dengan bertanggung jawab. Kemampuan itu pun berasal dari Allah, bukan dari diriku. Jadi sebetulnya pekerjaan Allah itu merupakan satu paket utuh di mana Allah itu memang memilih dan Allah juga memberikan tanggung jawab. Cuma sekali lagi saya katakan tadi, tanggung jawab manusia itu pun adalah bagian daripada anugerah Allah. Karena kalau Allah tidak memberi anugerah, manusia tidak mungkin mampu bertanggung jawab dari dirinya sendiri. Ya, nanti mengenai menghujat roh itu nanti itu lain lagi. Ya, menghujat roh itu definisi yang nanti perlu didiskusikan dengan panjang lebar tentang menghujat roh. Tapi saya tidak bisa membahas sekarang karena waktunya terlalu mepet. Dan saya pernah membahas itu dalam diskusi-diskusi kita tentang Roh Kudus, ya, dan menghujat roh itu saya pernah bahas sampai cukup tuntas di dalam diskusi-diskusi. Cuma memang salah satu kelemahan daripada ini video-video kita itu tidak ada listnya. Oh, ini misalnya menghujat Roh Kudus bisa dilihat di video ini nomor sekian, menit kesekian. Nah, itu tidak ada itu, maaf, karena memang kita amat sangat terbatas ya di dalam menata video-video kita yang jumlahnya sudah 200 lebih video ini. Ya begitu Pak Arianto. Jadi sebetulnya intinya adalah tanggung jawab manusia itu juga adalah merupakan bagian anugerah Allah. Nah, kalau saya mau kasih ayatnya kepada Pak Arianto itu Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nah, coba tolong Pak Arianto bisa membacanya, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Oke, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu
saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Coba kita lihat ya, ayat 12 itu bagian daripada Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk bertanggung jawab. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu bagian daripada tanggung jawab manusia yang harus dikerjakan. Tapi Paulus juga mau menunjukkan, kalau kamu sampai mampu mengerjakan itu juga adalah Allah yang mengerjakan di dalam hidup. Jadi kemampuan kita itu benar-benar adalah datang dari anugerah Allah, itu bukan karena si manusia sendiri yang mampu untuk melakukan. Kalau aslinya seperti tadi saya bilang, aslinya manusia kita ini manusia yang sudah begitu bobrok dan rusak total tadi. Pak Andi boleh diskusi ya? Boleh diskusi, cuma waktunya tinggal Iya, maaf. 4 menit. Karena menarik ini menurut saya. Iya. Jadi saya sementara ini masih tetap memahami bahwa Tuhan meminta beberapa hal menjadi bagiannya kita. Itu buat saya sudah kayak menyelidiki, mendalami, dan saya memasukkan dalam hati, iya, kerjakan bagiannya kita. Iya. Itu harus ya. Salah satu contohnya bagaimana perintah Allah yang pertama dan yang terutama. Allah meminta kita, Tuhan meminta kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu jelas Allah meminta. Iya. Hati, jiwa, dan akal budi. Nah, menurut saya itu menjadi bagiannya kita. Kasihlah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu harus kita perjuangkan. Segenap jiwa harus kita perjuangkan. Segenap akal budi. Nah, dan saya percaya Tuhan sudah memberikan tools-nya. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah tanpa mengukur bahwa manusia ini tidak mampu. Menurut saya begitu. Jadi tools-nya pasti sudah disediakan oleh Tuhan. Ini buat saya, ya itu salah satu contoh yang harus begitu ya Pak Andi. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju. Memang Tuhan memberikan kita perintah. Tuhan memberikan kita untuk kita lakukan dan tanggung jawab kita. Tapi ada tapinya lagi ya. Bahwa sebetulnya kalau mau bicara fakta dan kejujuran, siapa sih yang mampu benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dengan betul-betul sempurna, tanpa cacat? Siapa yang mampu? Ya kita semua pasti fail kalau tuntutan Tuhan itu kesempurnaan. Ya. Jadi kita diterima Tuhan itu juga tidak melalui persyaratan. Kalau keselamatan kita itu melalui persyaratan, ketaatan kepada hukum, saya juga yakin kita semua akan fail, karena kalau sejujurnya, benarkah saya mampu taat kepada seluruh hukum Allah tanpa cacat? Itu kan menjadi suatu hal yang sebetulnya sudah tertulis di Roma 3 ayat 20. Nah, coba Pak Haryanto merenungkan itu Roma 3 ayat 20 itu. Kelihatannya diskusi kita ini menjadi diskusi panjang, bisa sampai jam 12 malam. Ya. Tolong dibacakan, Pak.
Pak Arianto? Pak Arianto serius Pak, mau belajar Roma betul. 3 ayat 20. Mic-nya belum di... Oke. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oh, ini saya setuju sekali, Pak Andi. Setuju sekali. Ya, berarti kan kesimpulannya kan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena ketaatan kan? Tidak ada kan? Iya, tapi niatan itu menurut saya Tuhan ukurkan itu dari hati. Jadi saya begitu tertariknya dengan hukum yang terutama dan pertama itu karena di Perjanjian Lama ada dan diulangi oleh Yesus sendiri waktu diskusi kan. Dan Yesus membenarkan itu. Yesus amat sangat membenarkan. Dia tidak menolak itu. Jadi menurut saya itu nggak bisa saya nafikan, tidak bisa saya nafikan dengan itu ikut Perjanjian Lama ya. Jadi gini. Hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia itu dikatakan disitulah bergantung segenap hukum Taurat dan kitab segala. Dan seluruh kitab para nabi. Seluruh kitab para nabi. Nah, berarti kan seluruh hukum dalam Perjanjian Lama dirangkum dalam hukum kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Tapi maksud saya gini. Pada waktu Yesus mengerjakan keselamatan hukum ini tidak hilang loh, tidak ditolak loh. Enggak, saya tidak katakan hukum itu hilang. Hendaknya tetap loh ya. Ini kalau menurut saya begitu. Bentar. Jadi kalau mengasihi Tuhan kita belum bisa segenap hati, ya menurut saya kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Bagaimana caranya menjelaskan itu? Berarti kan itu bukan kemampuan kita lagi kan. Oh iya, itu jelas. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Penjelasannya iya dari Roh Kudus, tapi yang ngerjakan kita. Iya benar. Ngerjakan tapi kita. Kemampuannya datang dari Tuhan. Loh, Pak, tadi Pak Haryanto itu sebenarnya juga jawab sama seperti Pak Andi loh. Pak Haryanto kalau nggak salah Pak ya, tadi saya perhatiin dia ngomong gini Pak, kalau orang itu emangnya terima anugerah dari Tuhan, tapi Tuhan itu tidak akan membiarkan orang itu sendiri, tapi pasti memberikan tool. Nah, kata-kata tool itu, Pak. Ya. Nah, kalimat tool itu pun mungkin bahasanya mungkin beda-beda kali ya. Nah, jadi kalau kita emangnya ditetapkan oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan itu perlengkapi kita dengan kemampuan. Iya, betul. Itu Pak Arianto. Tadi yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi sebenarnya berarti saya tidak berbeda dengan Pak Arianto. Enggak, Pak, cuma kata-kata ayat yang beda lah. Nah, jadi saya juga tidak pernah loh Pak Arianto mengatakan bahwa manusia tidak perlu bertanggung jawab. Ya, pokoknya semua Tuhan itu semua bagiannya Tuhan, manusia tidak perlu berespon, tidak perlu bertanggung jawab. Enggak, tidak benar. Tetap manusia ada tanggung jawab. Cuma sekali lagi, tanggung jawab manusia itu kalau tanpa anugerah Tuhan, ya habis sudah. Kita tidak mungkin mampu punya tanggung jawab dari diri kita sendiri. Benar Pak, sama Pak. Berarti Pak, saya menangkap ini Pak. Benar. Kalau itu saya setuju Pak, setuju. Jadi artinya Pak, kalau orang itu menyangkal Tuhan Yesus, itu emangnya dari awalnya nggak dikasih tool sama Tuhan. Berarti orang itu emang nggak dipilih. Benar Pak Arianto ya? Ya ini buat saya sulit ya bicara itu karena buat saya penginjilan, pengabaran Injil itu untuk menyadarkan orang. Jadi saya sampai hari ini saya nggak berani menghakimi orang untuk kamu nggak dipilih, itu saya nggak berani bicara. Oh iya, kita memang nggak tahu. Terus terang saya nggak berani bicara soal begitu. Jadi buat saya anugerah Tuhan itu untuk semua orang berdosa. Tapi masalahnya orang itu. Ini nanti kita lanjut nanti. Ini nanti kalau diskusinya panjang, mungkin lain kali ya sesi lain. Ini pendapat saya ya. Mohon maaf, terima kasih Pak Andi. Yang bedanya cuma di sini Pak Arianto, bahwa anugerah Tuhan itu untuk semua orang, petik semua orang loh, berdosa ataupun nggak berdosa. Artinya semua orang seluruh dunia. Nah ini mungkin yang beda NU itu. Iya. Karena saya di sana malah. Iya, karena saya sulit untuk menentukan apakah mulai awal saya dipilih atau karena saya perjalanan dalam hidup saya pernah rusak juga gitu ya. Pernah nggak karu-karuan gitu. Iya, sama lah. Jadi
Terus saya melihat orang lain juga tidak karu-karuan juga. Apakah mereka seperti saya? Apakah dan saya untuk mengukur orang lain itu sulit gitu. Untuk saya mengukur saya dipilih. Oh iya, memang kita tidak diajari mengukur orang lain, Pak. Sulit sekali. Jadi mohon maaf. Sampai sekarang saya ini masih bingung dengan kata-kata kalau kita dipilih, berarti ada yang nggak dipilih. Nah, yang tapi kita nggak tahu siapa yang dipilih, siapa yang nggak dipilih, kita nggak tahu. Iya, mungkin itu wilayahnya Tuhan. Mungkin loh ya. Oke. Kita stop di sini dulu, nanti panjang nanti gitu. Terima kasih. Seperti Yudas. Nah. Seperti Yudas kan tidak dipilih, dia sia-sia ikut Yesus belajar terus. Nah itu Pak. Ya itu karena Alkitab sudah mencatat. Tapi kalau Alkitab tidak mencatat ya kita nggak tahu. Nah kalau yang dipilih yang jelas itu yang Alkitab juga tulis itu yaitu Pak. Yang disalib bersama Tuhan Yesus yang satu orang itu Pak. Ya. Kalau dia penjahat loh, seluruh hidupnya kacau balau, rusak segala macam. Tapi detik-detik terakhir cuma berapa menit dalam hidupnya tiba-tiba dia langsung ketahuan. Ya. Kalau dia itu memang dipilih. Oke. Jadi artinya ya hidup kita yang kita jalani kadang-kadang ya walaupun kita masih belum terselip mata ya, belum sadar hidup dalam dosa itu belum tentu diartikan bahwa orang itu nggak dipilih. Baik. Oke. Ya, kita masih terus berkecimpung di. Tapi ada sebaliknya juga loh ya. Banyak orang yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan tapi ternyata nggak dipilih juga gitu. Nggak mungkin. Di Matius itu Pak, banyak orang yang menyebut nama Tuhan, tapi akhirnya ditolak sama Tuhan, toh? Ya, itu kan sebetulnya sama kan sebetulnya itu. Sama, kan dipilih juga. Dia bukan mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, mengerjakan karepe dhewe. Itu nabi palsu. Mungkin atas nama Tuhan, tapi ujung-ujungnya buat dirinya. Transaksional semua, mungkin itu. Tapi mungkin tapi sih menarik Pak ya dari statementnya Pak Haryanto tadi itu ya, yang perlu didalami Pak ya, bahwa keselamatan itu untuk semua orang, gitu loh Pak. Itu sih kita rasa inti daripada perbedaan EU yang didefinisikan tulip itu, Pak. Mungkin itu Pak fokusnya itu Pak. Ya, oke. Permis depan ya, Pak. Betul Pak itu Pak. Makasih. Ya, nanti kita lanjut ya. Ini sudah jam 9 lebih. Semakin malam semakin panas Pak ya. Batas. Oke, tadi ada Pak Stefanus. Pak Stefanus ada mau ngomong tadi? Oh ya, masih boleh Pak Andi? Ya, saya coba dengar. Tadi Pak Andi ada ngomong mengenai Iya. Saya Pak Andi, bukan saya lebih baik lebih suci, tapi saya suka menginjil. Kalau saya ketemu setiap orang, saya selalu mengatakan di mana kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita nggak mengenal siapa Tuhan kita. Karena apa? Kalau keluar gereja, ditanya, ada khotbah apa? Lupa. Makan apa? Ingat. Cerita orang-orang yang lama-lama, 10 episode, hafal semua. Makanya saya pakai ilustrasi kenal dan tahu. Kalau saya umpama ketemu si A, apa kamu sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, papa mama, keluarga? Apa kamu kenal atau kamu tahu? Kenal dan tahu. Kenapa kenal dan tahu? Karena ada komunikasi, ada kebersamaan, ada keakraban. Perlu ditanya. Sekarang cuma kamu bedakan ya, tahu dan kenal itu ternyata beda jauh sekali. Kalau Pak Jokowi, tahu atau kenal? Tahu. Kenapa kamu tahu? Karena tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Jadi saya langsung, kalau Tuhan Yesus, jujur, nggak usah jawab sama saya, kenal atau tahu. Kita bilang, kenapa? Kadang-kadang kita ke gereja, kita nggak tahu khotbah apa. Karena apa? Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak menghargai firman Tuhan. Nah ini karena tadi ada singgung jadi saya minta Pak Andi koreksi. Apakah saya punya penginjilan dan saya selalu bilang, Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Mari kita kenal Dia. Kita hargai keselamatan Dia.
Karena itu dia telah bayar sama kita dengan harga yang mahal darah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia sudah menjembatani kita. Mari kita kenal, mari kita terima dia. Karena ini anugerah. Kedua, kayak kita selalu bilang, udah tidak lama lagi ini Natal. Kita selalu terus menyambut bayi yang baru lahir. Pesta besar-besaran. Tapi kita nggak sadar. Dia akan datang sebagai hakim yang terakhir. Sebagai pencuri dengan pedang dan api untuk memisahkan kambing dan domba, gandum dan lalang. Mari kita terima keselamatan apabila dia panggil, dia kenal sama kita. Jadi kita ingin Pak Andi koreksi. Tadi Pak Andi sebut kayak saya ingin apakah saya salah atau bagaimana? Terima kasih. Penginjilan juga. Betul. Ya, Penginjilan dulu. itu penginjilan, Pak. Jadi menurut saya sih, Ini bagus. menurut saya sah-sah saja apa yang dikatakan Pak Stefanus itu, tidak ada yang salah ya. Jadi kita kalau menginjili memang kita kan mau membawa orang itu pada pengenalan yang benar akan firman-Nya, ya, pengenalan akan Allah yang benar-benar Allah. Jadi bukan hanya tahu saja dan sebagainya. Saya sangat setuju itu. Memang kebanyakan orang-orang, bukan kebanyakan ya, semua orang yang Kristen KTP itu ya bukan kenal Tuhan, tapi hanya tahu Tuhan. Dan mengikuti agama secara tradisi saja. Bukan benar-benar ada kerinduan yang dari hatinya untuk datang kepada Tuhan. Oke, saudara ya, ini sudah melanggar waktu, sudah lebih dari 12 menit, jam 9 lebih 12 menit. Saya minta maaf buat rekan-rekan yang belum sempat berespon, tapi biarlah diskusi kita hari ini boleh makin ya memperteguh kita, makin ya merangsang kita untuk berpikir ya, dan untuk mau benar-benar kembali kepada Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta secara khusus ini, karena Pak Haryanto sudah banyak berkomunikasi, saya minta Pak Haryanto yang pimpin doa penutup. Silakan Pak Haryanto. Ya. Nah. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh berbincang-bincang di pertemuan malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan di dalam pertemuan ini. Biarlah kami boleh melihat panggilan-Mu melalui pertemuan ini, boleh belajar, boleh memeriksa diri terhadap pengertian-pengertian kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, tanpa Engkau kami mengaku bahwa tidak bisa kami memperoleh pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan banyak hal. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberikan kami rekan-rekan pelayanan sekerja, rekan-rekan seiman, untuk membangun pengertian budi kami, sehingga kami boleh mengerti hidup baru seperti apa yang menjadi panggilan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa biarlah pertemuan-pertemuan yang berikutnya Tuhan boleh membuat kami lebih tajam, lebih dikoreksi, lebih kudus di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dipilih, tapi juga kami mau meresponi dengan baik terhadap anugerah-Mu itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.